Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Ana dapat menyapa teman pemilih dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Banjarnegara yang ngebrew, ngopi enjoy, berdiskusi penuh wawasan. Kali ini saya Ana selaku host podcast episode Ngebrew. Hari ini sudah kedatangan nih narasumber yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman pemilih pasti penasaran siapa sih narasumber kita hari ini? Oke, langsung saja kita sapa ya. Halo Mas. Halo Mbak. Oke, Mas Hanafi Slamet Sugiarto. Iya. Atau yang biasa disebut Mas Hanafi. Oke. Teman-teman pemilih, jadi Mas Hanafi ini merupakan CEO program Dignity Inklusi dari Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat atau sering disebut PPRBM ya Mas ya? Iya, betul. Yang ini merupakan lembaga masyarakat dari Solo, tapi yang juga berkedudukan di Kabupaten Banjarnegara ya Mas ya? Iya, betul. Nah, oke, teman pemilih pasti penasaran nih, kok bisa kita undang narasumber dari teman-teman Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat. Ini kenapa nih? Pasti penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Oke, Mas Hanafi. Oke. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kami, podcast Ngebrew di tengah kesibukannya Mas Hanafi. Iya, oke, Mas Hanafi. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tema yakni tentang kolaborasi untuk pemilu inklusif, suara dari pendamping disabilitas psikososial. Nah, mungkin ini sudah ada gambaran sedikit nih teman-teman pemilih, kenapa kita ngundang Mas Hanafi di sini, yaitu terkait tema kita, yaitu kolaborasi untuk pemilu inklusif. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Mas Hanafi, terkait tema kita hari ini, boleh dinikmati terlebih dahulu kopi khas Ngebrew dari KPU Kabupaten Banjarnegara. Oke, siap. Monggo silakan, Mas. Oke. Gimana Mas? Ya, ini kopinya ini menggugah kesadaran ya. Jadi memang benar-benar sesuai dengan tagline-nya, harapannya dengan kita sifatnya sharing ya, bahwa betul. Saya di sini sebagai pendamping lapangan, cuman bukan berarti ingin menggurui. Tentunya teman-teman di luar sana ada yang mungkin lebih berpengalaman dan jauh lebih memahami terkait isu-isu di disabilitas psikososial itu sih Mbak. Oke, jadi sebenarnya di sini kita mengundang Mas Hanafi itu untuk sharing knowledge dan pengalaman nih dari Mas Hanafi mendampingi teman-teman disabilitas psikososial di dalam menggunakan hak pilihnya pastinya ya Mas ya. Nah, oke, Mas Hanafi, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Mas. Ini mungkin di Banjarnegara masih banyak yang belum tahu ya atau mengetahui terkait PPRBM ini. Nah, mungkin Mas Hanafi bisa menjelaskan terlebih dahulu PPRBM atau Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat ini itu apa sih sebenarnya dan apa program yang dilaksanakan oleh teman-teman PPRBM sendiri khususnya di Banjarnegara. Silahkan Mas. Iya, terima kasih atas waktunya. Memang kalau berbicara NGO atau LSM ini banyak sekali dengan isu-isunya ya. Memang salah satunya PPRBM Solo. Nah, PPRBM Solo ini merupakan salah satu lembaga atau NGO yang memang fokus kepada disabilitas. Untuk PPRBM sendiri tadi secara kepanjangannya memang dinamakan Pusat Pengembangan dan Penelitian Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Solo, karena memang cikal bakalnya ada di Solo dan memang sudah berdiri sejak tahun 1978. Dan memang dari segi PPRBM Solo sendiri sudah mendampingi dari tahun 78 hingga saat ini banyak ragam disabilitas yang didampingi. Nah, salah satunya memang disabilitas psikososial. Nah, adapun untuk program Dignity Inklusi ini merupakan program kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia melalui inklusi yang mana bekerja sama dengan Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta.
Nah, tentunya Pusat Rehabilitasi Yakum Yogyakarta ini tidak bisa sendirian dalam mengawal isu-isu disabilitas psikososial di masyarakat. Jadi, salah beberapa tempat itu ada yang didampingi itu. Jadi dengan NGO-NGO lokal dan juga NGO-NGO yang sesuai dengan tema-tema di disabilitas psikososial. Kita ada di 7 kota kayak di Nias, Gunung Sitoli itu Nias, itu juga ada Sumatera Utara, kemudian Tangerang Kota, Banten ya, kemudian di Jawa Tengah sendiri itu PPRBM Solo yang mengampu 2 kabupaten Banjarnegara dan Kebumen, kemudian selanjutnya dari NTB di daerah Lombok, kemudian di Sumba Barat Daya NTT, Mamuju Sulawesi Selatan dan mohon maaf Sulawesi Barat, kemudian satu bicara dari Sorong Papua. Itu nama-nama lembaga-lembaganya berbeda, tidak hanya PPRBM. Jadi banyak NGO. Jadi macamnya itu banyak namanya ya, Mas? Iya, ya, memang banyak NGO di daerah yang memang sudah bekerja sama dengan Yakum terlebih dahulu, atau mungkin juga NGO lokal yang mengawal isu disabilitas psikososial. Nah, dalam konteks ini di Banjarnegara, memang PPRBM Solo ini meskipun secara jarak cukup ini ya, Solo dengan Banjarnegara gitu ya, tapi memang melihatnya dari ada pengalaman, kemudian sudah ada banyak praktik baik yang sudah dilakukan lembaga ini PPRBM Solo untuk mendampingi mengadvokasi disabilitas, khususnya disabilitas psikososial. Nah, maka untuk sedikit cerita ya, untuk program ini tuh sebenarnya dimulai dari akhir 2023. Yang mana secara di lapangan kan memang per 2024. Jadi sifatnya kita ini memfokuskan pada disabilitas psikososial baik yang ada di desa maupun di panti. Kalau PPRBM Solo memang mengampu juga pendampingan di panti, salah satunya Panti Pamadira Harjo Pucang Bawang, ini juga milik pemerintah provinsi, Dinsos. Kemudian yang dari desa, kita mendampingi desa Mertasari, Kecamatan Purwanegara. Itu kenapa dipilih tempat itu, memang sebelumnya sudah ada survei baseline dulu. Jadi kita nggak asal, oh aku punya kedekatan nih sama siapa-siapa, tidak. Jadi benar-benar ada surveinya dan kita bekerja sama dengan teman-teman dari akademisi. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak hanya melihat tingkat tingginya disabilitas psikososial, tapi pertimbangan yang lain adalah seberapa siap dari pemerintah desa untuk mengadvokasi atau mengakomodir ke depannya. Gitu. Nah, ngobrolin tentang PPRBM ini, Mas, sebagai lembaga swadaya masyarakat. Apa sih sebenarnya visi misi yang dibawa oleh teman-teman PPRBM dalam hal ini, pemenuhan dari hak-hak teman-teman kita yang bisa kita bilang memiliki keterbelakangan atau sering kita sebut dengan disabilitas psikososial. Nah, ini bagaimana teman-teman PPRBM ini hadir dan apa visi misinya dalam hal pemenuhan hak-hak dari teman-teman disabilitas. Silakan, Mas. Ya, jadi kalau berbicara visi dan misi, memang sejauh sebelumnya kan kita berbicara mengenai regulasi dasar ya. Dan memang kan kita dasarnya Undang-Undang tahun 8 nomor 2016 mengenai penyandang disabilitas. Nah, salah satunya di dalamnya kan berbunyi terkait hak-hak asasi, salah satunya hak untuk memilih dan dipilih atau hak politik. Gitu. Jadi disabilitas juga berhak untuk mendapatkan hak-hak itu. Nah, dengan banyaknya hak-hak yang perlu dipenuhi dan memang di fakta di lapangan masih banyak yang belum terpenuhi tentunya, ataupun sudah ada tapi sifatnya belum yang pemberdayaan atau bahasanya lebih banyak yang bersifat charity. Kita tidak anti dengan charity, tapi memang itu tidak menyelesaikan masalah di akar. Nah, maka dari itu PPRBM ini dengan semangatnya memiliki visi kesetaraan hak dan kesempatan di segala bidang bagi difabel atau penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusi. Jadi kata kuncinya dari PPRBM justru di RBM-nya, rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Kalau konteks di panti ini kan memisahkan dia dengan masyarakat setempat. Nah, sementara yang dikembangkan oleh PPRBM dari tahun 78 dan yang sekarang juga sudah diperbarui yang namanya CPID. Jadi CPID ini merupakan konsep community based inclusive development. Jadi berdasarkan komunitas yang tetap kita berdasarkan HAM. Jadi itu pembaruan dari RBM kemudian disempurnakan lagi yang namanya sekarang CPID. Ini yang menyebabkan bahwa oh ternyata kalau berbicara nih aku nggak bisa minum kopi nih karena punya asam lambung gitu. Maka kalau aku nggak bisa minum kopi, ya bukan kopinya yang dibuang dong. Cuman gimana caranya misalnya nih asam lambungku bisa teratasi. Jadi hambatan-hambatan ini yang perlu kita akomodir. Jadi kayak misal di fasilitas di desa misal, oh teman-teman nih
keterbatasan akses informasi karena tidak dilibatkan di ruang-ruang partisipasi publik. Nggak usah jauh-jauh lah, kumpulan RT atau mungkin di kerja bakti lingkungan, sudahkah mereka diberikan kesempatan? Nah, maka itu semangatnya mewujudkan masyarakat inklusif ini kan tentunya tidak mudah. Nah, melalui kelompok disabilitas yang kami bentuk di Desa Mertasari ini, yang beranggotakan tidak hanya difabel dan keluarga, tapi juga masyarakat stakeholder di dalamnya. Jadi benar-benar nanti banyak sisi yang bisa masuk gitu loh. Gitu. Jadi nggak cuma satu aja betul, gitu. Betul. Jadi kita berbicara lingkungan masyarakat di desa kan banyak komponennya. Jadi kalau kita berbicara mengenai interseksionalitas atau bahasanya singgungan-singgungan di daerah atau di satu subjek itu kan kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif saja itu. Kemudian untuk misinya sendiri ada beberapa, mungkin izin untuk menyampaikan. Di sini ada yang pertama, meningkatkan partisipasi penuh dan efektif difabel penyandang disabilitas dalam semua proses pembangunan inklusif melalui strategi rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Jadi partisipasi bermakna langsung. Karena bahasa partisipasi langsung, bahasanya kan kita tidak bisa mewakili kebahagiaan orang. Itu kan dirasakan sendiri. Itu yang jadi semangat di awal. Kemudian misi yang selanjutnya mengarus utamakan hak-hak difabel, karena banyak sekali difabel yang tidak tahu itu haknya dilanggar. Atau mungkin orang-orang yang tidak tahu bahwa ternyata difabel juga memiliki hak sama dengan yang non-difabel. Nah, itu kemudian, harapannya kebijakan dan program pembangunan ini juga berpihak ke mereka. Bahasa kita sesederhana-hananya ini, kalau aksesibilitas dari difabel atau kelompok marginal di desa atau di skop terkecil saja sudah terpenuhi, maka secara logikanya kan untuk masyarakat yang lain otomatis sudah kan. Itu secara kita logikanya di situ. Kemudian ada dua lagi. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup difabel. Kita melihat difabel ini punya semangat hidup, punya cerita-cerita inspiratif, dan bahkan mereka banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan hanya karena kurangnya kesempatan, kurangnya pemberian akses. Ini yang menyebabkan seakan-akan difabel ya hanya jadi target, donasi atau target-target belas kasihan. Sementara kalau perspektif di kami melalui program Dignity Inklusi ini semangatnya adalah memberdayakan. Jadi benar-benar yang berdaya tidak hanya difabel saja, nanti juga bisa menginspirasi masyarakat atau mungkin keluarga yang memang faktanya banyak keluarga yang masih mengalami rasa malu karena akibat stigma memiliki anggota keluarga yang difabel. Bahkan mungkin dalam konteks nanti di hak politik kan banyak ditemui di lapangan ketika teman-teman melakukan pencoklitan ini banyak yang tidak didata atau tidak mau didata dari keluarganya karena merasa itu apa sih, malah ini kan nggak usah dipilih, nggak usah ikut milih lah, atau istilahnya malah nyusahin aja untuk padahal mereka juga punya hak. Ada yang bilang, loh, ini kan disabilitas psikososial kan bahasanya, kalau menurut undang-undang ini kan, atau mungkin masyarakat lebih familiarnya ODGJ ya. Ini kalau di Undang-Undang 8 2016 kan ada term yang mana mengatakan disabilitas psikososial ini adalah seseorang dengan gangguan interaksi sosial dan perilaku, seseorang yang diakibatkan karena adanya hambatan dalam fungsi mental dan emosional dan psikologis. Nah, berbicara mengenai disabilitas mental, artinya semua orang juga memiliki potensi untuk menjadi seorang disabilitas mental. Yang terlihat biasa aja, kita nggak tahu loh Mas, di belakangnya ternyata ya, apalagi sekarang kalau sedikit ini ya Mas ya cerita. Kalau sekarang kita ngelihat Gen Z nih Mas, banyak sekali kasusnya ini. Saya pernah baca mereka BPD, NPD bisa. Nah, itu Mas. Jadi sebenarnya kan ya hampir sama dengan teman-teman yang dalam hal ini mengalami difabel psikososial tersebut ya Mas ya. Hanya berbedanya adalah ketika teman-teman itu dikatakan antara stres yang masih bisa ditanggulangi atau tidak, itu mereka tahu bahwa dia itu kondisinya tidak baik-baik saja. Itu bedanya yang disabilitas dengan yang tidak. Kalau ngomongin tadi visi misi, sekarang peran nih Mas, peran PPRBM di sini terhadap teman-teman yang mengalami disabilitas psikososial di dalam kehidupan sehari-harinya, ini perannya ngapain aja nih Mas? Iya, jadi kita selain ada program-program ini ya tematik per bulannya dengan berbagai macam stakeholder yang kita libatkan, juga kita ada pendampingan kayak dalam konteks di desa, kita mendampingi para disabilitas yang ada di desa. Maka wadah yang kita bentuk namanya SHG atau Self Help Group, kelompok swabantu, atau mungkin ada yang lebih familiar dikatakan kelompok disabilitas desa. Jadi praktik yang sudah dilakukan oleh teman-teman IAKUM, PPRBM Solo, dan lain NGO di
Itu sudah lama sebenarnya konsep-konsep SHG, tapi kan di Banjarnegara sepertinya baru satu atau baru satu-satunya yang di Mentasari yang memang kita dampingi secara intens gitu. Jadi di sana kita di desa itu kita mengawalinya dengan membentuk SHG ini. Nah, sebelum membentuk kita kan asesmen dulu ya. Kita dengan Pemdes, kemudian dengan stakeholder yang ada di desa juga memetakan nih kira-kira aktor-aktornya siapa saja yang akan dilibatkan. Meskipun memang di program kita fokusnya di disabilitas psikososial, tapi desa ini kan banyak ragamnya. Disabilitas juga banyak ragamnya. Dan kita tidak hanya berhenti di ragamnya, tapi juga jenis kelamin, kebutuhannya, kemudian berbagai permasalahan. Bahkan dukungan keluarga ini juga menjadi simpul-simpul yang perlu kita bahasanya tuh Mbak, tidak bisa dihilangkan satu sama lain gitu. Rangkaiannya. Betul. Karena kita berbicara disabilitas, dia tidak berdiri sendiri gitu. Ya disabilitas dengan jenis kelaminnya apa, karena berbicara kerentanan, kita tidak berbicara ini kesetaraan gender atau apa, tapi fakta di lapangan kan perempuan disabilitas dari kelompok miskin rentan itu juga sangat rawan untuk menjadi korban-korban baik kekerasan atau mungkin stigmatisasi. Sekarang kalau dalam budaya patriarki saja, perempuan sendiri kan sudah dianggap lebih seakan-akan di kelas 2 daripada laki-laki. Nah, sementara dengan kondisi difabilitas yang dimiliki, miskin pula itu kan bahasanya semakin ini kan turun, multi bahasanya, nggak cuma ini kan, nggak cuma difungsi ya gitu. Oke, jadi multifungsi juga nih gitu, off the record. Oke. Gitu. Ini no cut, no edit. Oke, siap, unsensor ya. Jadi itu Mbak, itu yang salah satu yang kita dampingi di desa. Tapi sebelum itu juga kita ada ini yang namanya kunjungan ke rumah-rumah atau home visit. Jadi home visit itu kita bersama dengan Pemdes, juga dengan kader PKK, kami juga sangat berterima kasih dengan desa yang sangat tanggap, dan juga kader-kader ibu-ibu PKK itu kan luar biasa banget semangatnya ini jadi partner kami untuk turun gitu. Jadi kadang-kadang kita juga sama ini petugas dari puskesmas untuk kategori misal yang cukup berat ya. Jadi kan ada teman-teman yang secara gangguan kejiwaannya masih bahasanya tuh rawan ya, atau mungkin dia pelaku biasanya masih agresif. Itu kan juga kita perlu mendatangkan orang-orang yang lebih capable. Oke, berarti di sana. Bekerja sama dengan yaitu salah satunya dari pihak puskesmas ya Mas? Iya, betul. Jadi memang dari puskesmas untuk bisa membantu menangani itu, karena kembali lagi misal masih dalam keadaan yang rawan gitu ya. Jadi kan kalau misal orang biasa seperti kita datang mungkin kan bisa jadi menimbulkan dalam hal ini orangnya mungkin takut atau gimana ya. Jadi kalau dari teman-teman, kita mendatangkan teman-teman dari tim kesehatan khususnya dari puskesmas kan mungkin lebih tahu, lebih paham bagaimana cara menanganinya ya gitu. Jadi memang betul lintas sektor ini penting, bahwasanya kita itu tidak sendirian gitu ya. Jadi memang saat beberapa program tadi ya, termasuk home visit tadi kan tujuannya adalah kita selain silaturahmi yang menggali informasi dengan kondisi disabilitas yang ada di rumah tersebut. Jadi kita akhirnya tahu, kayak kemarin kita mengadvokasi teman-teman yang ternyata ada yang belum punya KTP. Ya kalau berbicara mengenai jaminan sosial kesehatan, apalagi kan KTP aja nggak punya. Ada, gitu. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Baru berapa pertanyaan tapi merasa kayak ini apa ya Mas? Membuka ini juga saya pribadi ya Mas, membuka pemikiran bahwa ternyata memang teman-teman difabel yang dalam hal ini disabilitas psikososial ini ya penting untuk kita rangkul gitu lah. Dan dengan hadirnya teman-teman PPRBM ini menurut saya luar biasa Mas Hanafi ya, maksudnya memberikan kesempatan, wadah, bahkan ruang untuk teman-teman difabel tetap mendapatkan haknya yang mungkin kalau di masyarakat masih dipandang sebelah mata ya Mas ya, mungkin kita bisa bilang seperti itu ya. Nah, tapi teman-teman PPRBM hadir untuk bisa mendampingi teman-teman difabel ini menurut saya luar biasa sih Mas. Kasih aplaus dulu dong buat Mas Hanafi. Oke, Mas, kalau tadi Mas Hanafi sudah menjelaskan sebegitu detailnya luar biasa tentang pengalaman Mas Hanafi. Nah, ada nggak sih Mas kendala yang Mas Hanafi alami atau rasakan selama mendampingi teman-teman disabilitas psikososial ya? Ya, tentunya ya namanya ini ya, pendampingan kan pasti ada tantangan atau istilahnya kendala-kendala tadi ya. Memang
banyak faktor sebenarnya. Kita tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif bahwa misal nih yang memang terjadi ini banyak masyarakat yang belum teredukasi, apalagi yang anggota keluarganya ini salah satunya disabilitas misalnya, khususnya disabilitas mental. Banyak memang edukasi yang belum sampai ke mereka, minim informasi, masyarakat desa yang memang secara akses pendidikan juga masih rendah, terutama dari segi disabilitas mental itu sendiri. Jangankan disabilitas mental, disabilitas saja di desa yang lulusannya SMA itu saja bisa dihitung jari. Karena memang masyarakat masih menganggapnya itu pendidikan buat apa, atau mungkin hak-haknya mereka buat apa, ya nun sewunya bahasanya, ya ujung-ujungnya juga tetap jadi beban tanda kutip. Tapi padahal kan masyarakat ini juga perlu diedukasi gitu. Jadi kita tidak lagi menyalahkan masyarakat, kita juga memahami bahwasanya yang namanya caregiver atau keluarga ini pasti mengalami masa jenuh. Apalagi teman-teman disabilitas psikososial ini kan bagi yang sudah rutin minum obat ya, ini kan mereka ada siklus bulanan yang harus kontrol, harus minum obat, juga pendampingan yang lain yang karena teman-teman ini istilahnya kambuh atau relapse ini kan banyak faktor nih. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata itu bisa jadi faktor relapse. Maka salah satu kendala kami juga benar-benar dalam memilih diksi, dalam berinteraksi ini juga benar-benar lebih lebih selektif lagi. Apalagi kan kita bahasanya haram untuk menanyakan kenapa kok jadi disabilitas mental itu haram bagi kami, karena itu menimbulkan dia mengingat-ingat memori luka batinnya. Itu yang jadi salah satu tantangan juga, karena ada beberapa dampingan. Iya, bimbingan kami ini bahasa kalau non sewu mungkin ini jangan dianggap jokes yang nggak sopan ya, cuman memang ada kondisi-kondisi disabilitas mental yang kayak di SPBU kembali dari nol lagi karena putus minum obat, kemudian dia relapse, itu yang menyebabkan yang tadinya sudah stabil, kayak misal diajak ngobrol udah enak nyambung, lama-lama misal dia dengan schizofrenianya atau apa, lama-lama meracau atau misalnya lebih susah untuk diajak komunikasi. Itu ada beberapa kejadian-kejadian kayak gitu. Dan yang terjadi di setelah dari panti ini masyarakat nih, jadi secara alur sebenarnya idealnya setelah teman-teman disabilitas psikososial ini mendapatkan perawatan medis, rehabilitasi medis oleh rumah sakit. Kalau sekarang kan bahasanya bukan RSJ lagi, karena setiap rumah sakit kan sekarang dan nantinya akan diwajibkan memiliki bangsal jiwa sendiri. Kalau di Banjarnegara kan baru di RS Islam bawang gitu. Jadi memang kedepannya harapannya juga bangsal jiwa ini juga itu termasuk kendala juga, karena kendala terkait rehabilitasi medis ini kan masih sangat sedikit ya. Kalaupun tidak ada bangsal, mereka kan ya rawat jalan. Nah sementara masyarakat ini kan butuh diedukasi, butuh didampingi, istilahnya dikonsoni lah. Mereka sendiri kan tidak paham, jadi kita tidak bisa serta-merta menghakimi masyarakat yang tidak tahu, ya memang karena mereka tidak tahu. Jadi bagaimana untuk bisa mereka lebih tahu, ya pendampingan. Kayak misal di Puskesmas sendiri ada yang namanya programmer kesehatan jiwa atau PKM, programmer Keswa. Jadi mereka juga memiliki tupoksi-tupoksi yang sebenarnya mendukung kerja-kerja dari kesehatan mental di kecamatan misalnya. Cuman mereka kan tidak bisa jalan sendiri. Nah, maka tadi nyambung TPKJM ini kan dari tingkat pusat sampai ke bawah itu ada. Jadi andai kata kita berbicara ideal dulu ya, kalau TPKJM ini juga bisa simultan dan sampai peran-perannya terasa, bahkan sampai di level desa, itu akan sangat mengakomodir, karena kan yang terlibat tidak hanya pemerintah, tapi juga swasta, masyarakat, itu juga bisa terlibat di sana. Itu juga kendala-kendala yang memang banyak lintas sektor juga di konteks OPD. Ini kan tugasnya si dia atau si A, si B. Nah, sementara mereka juga memiliki andil. Itu jadi beberapa kendala yang memang mainstreaming isu disabilitas yang masih belum terdengar, atau misalnya kalaupun sudah masuk di RPJMD atau rencana jangka menengah pembangunan daerah, itu bunyinya masih umum banget tuh, belum spesifik. Misal disabilitas ini butuhnya apa, disabilitas ragam ini apa, itu belum bunyi yang spesifik. Mungkin kata-kata inklusif oke lah ya, cukup mewadahi, tapi bagaimana secara nanti pengejawantahannya di pelaksanaan, seberapa jauh program-program di pemerintah ini mengakomodir kebutuhan difabel. Usahakan yang fisik lah ya, untuk yang mental kan jauh lebih kompleks lagi. Karena teman-teman disabilitas
secara mau ragam apapun, mereka memiliki cost living yang lebih tinggi daripada yang non-disabilitas. Terkait misal alat bantu, kemudian tadi pengobatan. Nah, ini kan juga bagaimana caranya untuk mengakses dari BPJS, PBI misalnya. Banyak kita jumpai dan juga kita advokasi juga pada akhirnya, karena kan sistem BPJS ini kan kakak ya, satu kakak semua. Nah, sementara si difabel ini kan hanya sendiri nih, misal satu orang. Hanya karena mungkin di kategori atau mungkin bahasa di dinsosnya desil ya, desil-desil itu tidak masuk di sana. Sementara kebutuhan untuk dia berobat, kontrol ini juga perlu dipikirkan kan. Artinya akhirnya yang di bahasanya kita akomodir bahasa win-win solusinya untuk sementara sih. Di kakaknya dipisah dulu. Gitu. Jadi kan secara kakak dia sudah sendiri, dan kalau dari segi data dia masuk nih untuk layak mendapatkan BPJS PPI. Itu yang memang jadi salah beberapa kendala-kendalanya. Banyak yang tidak minum obat karena memang keluarga tidak memiliki pengetahuan, kemudian tenaga pikiran, tenaga, dan juga apalagi material ya, itu jadi kendala juga. Ya, jadi masyarakat yaudahlah ya apatis gitu, seakan-akan dianggap normal aja gitu. Bahkan yaudahlah emang dia kayak gitu ya, biasa-biasa kayak gitu, atau istilahnya nun sewu, mungkin bagi di kita untuk konteks tertentu ada candaan-candaan yang sebenarnya itu merendahkan martabat mereka juga. Itu yang jadi kita juga perlu menahan diri tuh. Itu yang kadang-kadang ya kita kan udah akrab nih gini-gini, cuman dalam konteks tertentu oke lah, dalam 1-2 jagongan intim atau mungkin obrolan guyonan di warung sih mungkin sah-sah aja, silakan, itu internal mereka. Tapi kadang-kadang kalau di umum atau lagi yang gojekan-gojekan itu, bahasa itu yang perlu kita perhatikan juga sih gitu. Itu beberapa kendala, dan juga mungkin sedikit kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah, mengapresiasi banyak pihak yang swasta juga untuk ingin mengakomodir kebutuhan-kebutuhan disabilitas. Namun agaknya betul tadi, disabilitas ini tidak berdiri sendiri, bahwasanya disabilitas misal kayak ini nih yang lagi terjadi sekarang di Banjarnegara nih, untuk teman-teman di Desa Situkung Bandanarum. Orang-orang yang mengalami bencana ini kan juga rentan menjadi disabilitas, baik fisik atau mungkin mental, itu kan juga banyak. Nah, dan ini disabilitas juga tidak bisa dipandang oleh ini urusannya si 1-2 ini saja, tapi juga perlu itu tadi lintas sektor atau mungkin banyak pihak yang perlu kita libatkan di situ sih. Jadi memang memandang disabilitas jangan hanya disabilitas ini sendiri, gitu. Jadi harus melihat perspektif lain juga, gitu. Jadi POV lain kalau kita betul banyak POV. Nggak cuma satu sudut pandang aja nih, tapi memang harus dilihat dari banyak sudut pandang gitu ya. Nah, oke. Mas Hanafi, kalau tadi kita ngomongin, sempat nyinggung hak ya, hak dari teman-teman, karena teman-teman difabel ini juga punya hak seperti kita yang non difabel gitu. Nah, ini ada pertanyaan, apa bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas psikososial saat menggunakan hak pilihnya, Mas? Saat ya, oke. Jadi kalau konteks saat menggunakan hak pilih ini, sebenarnya banyak ya. Kalau berbicara runutan sebelumnya, sebelum menggunakan hak pilih, mungkin sedikit saya sampaikan. Sebelumnya adalah terkait dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar, bahwasanya mereka juga punya loh hak-hak untuk memilih dan juga dipilih tentunya, tidak hanya memilih doang. Itu karena kita juga punya sejarah presiden satu-satunya Indonesia yang difabel kan Gus Dur. Itu kan juga jadi penyemangat juga bahwa disabilitas juga memiliki kemampuan, memiliki cara mungkin ciri khasnya sendiri dengan hal-hal yang positif tadi. Nah, kemudian selain dukungan keluarga tadi, ketika akan menggunakan hak pilih juga seberapa aksesibilitas yang ada di sana. Kita berbicara aksesibilitas sebenarnya tidak terfokus hanya pada fisik saja, tapi informasi juga. Kemudian aksesibilitas terkait jangkauan, seberapa terjangkau sih antara TPS ini dengan para pemilih ini. Misalnya rumahnya jauhkah, atau mungkin dari segi TPS yang ditunjuk ini tempatnya aksesibel enggak. Nah, berbicara aksesibilitas ini sebenarnya kan banyak perspektif ya. Ada yang berbicara ini kan akses nih atau apa. Nah, padahal definisi akses sendiri kan juga perlu
kita lihat. Iya. Sama kayak tadi berbicara disabilitas juga jangan hanya melihat satu aja kan. Tapi aksesibilitas, oke, misalnya untuk teman-teman netra cukup ini ya, misal kayak pas pemilih kan ada template braille tuh. Iya, benar. Terus kalau teman-teman yang fisik yang pakai kursi roda, nah ini kursi rodanya bisa masuk nggak? Atau misalnya akses jalannya ya, gimana, kalaupun gitu ya. yang sudah dalam kondisi berat atau susah, memungkinkan nggak untuk jemput bola misal gitu-gitu. Nah, maka untuk beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan hak pilih tadi adalah asesmen data dulu. Iya. Jadi benar-benar oke lah, perkara memang nanti ada keluarga yang tidak mau didata atau sudah ada data, tapi paling tidak di lingkup terkecil di TPS sendiri itu kan bisa tahu persebarannya berapa sih pemilih disabilitas yang ada di sana. Maka dalam hal ini mungkin nyambung terkait edukasi dan pemahaman mengenai ragam disabilitas. Kita berbicara dari ragamnya dulu deh gitu, biar teman-teman nanti sebelum melakukan tugasnya di lapangan ini lebih paham kebutuhannya dan juga seperti apa sih hak-hak yang perlu dijaga. Kadang-kala kan terkait hak-hak ini ya, apa secara kerahasiaannya atau mungkin apa juga rawan tuh gitu-gitu. Itu sih. Jadi di sini posisinya mendampingi tapi tetap tidak menghilangkan asas dari pemilu sendiri. Luber jurdil gitu kan. Rahasianya ini juga harus tetap dijaga. Karena kan teman-teman difabel juga punya hak akan kerahasiaan itu, ya kan? Betul. Oke, nah Mas tadi Mas Hanafi kan nyinggung sedikit tentang aksesibilitas nih tadi untuk kita sesuaikan nih berdasarkan pendataan gitu, aksesibilitas apa yang harus kita sediakan karena kan nanti itu yang harus kita siapkan nih, melihat dari pendataan dalam desa tersebut ada berapa banyak disabilitas dan macamnya gitu kan, jadi harus kita sesuaikan juga di TPS-nya. Nah, menurut Mas Hanafi, selama menjadi pendamping disabilitas, ada nggak sih perubahan atau perbaikan aksesibilitas khususnya pada pemilu kemarin 2024 maupun pilkada dibanding tahun-tahun yang sebelumnya? Adakah perubahannya, Mas? Iya, jadi memang itu kan apa ya, secara timeline-nya yang ngepasi bahasanya PPRBM Solo itu masuk ke Banjarnegara pas lagi masa-masa kampanye juga, dan memang meskipun kita masih waktu singkat banget ya waktu itu, tapi paling tidak sejarah ya, bahasa kami kenapa bilang sejarah? Karena Panti Pamadirajo ini baru pertama kali ada pemilu di sana. Jadi yang sebelumnya itu teman-teman yang memiliki hak pilih di sana itu diberangkatkan ke TPS-TPS terdekat, tapi saat 2024 kemarin pas pemilu presiden kan mereka sudah disediakan TPS, meskipun mungkin bahasanya baru TPS ini ya, kayak TPS perbantukan lah ya, bukan yang definitif banget, tapi minimal haknya mereka sudah terakomodir dan dari pihak pencoklit, kemudian PPK, PPS dan lain sebagainya di dalam ekosistem di daerah Bawang ya, berarti itu kan juga bagus. Artinya dari KPU sendiri kan dan Bawaslu tentunya saling kolaborasi dan banyak hal yang mulai diperhatikan dari segi aksesibilitas, termasuk yaitu mengakomodir hak-hak politiknya para disabilitas psikososial itu. Kemudian sebenarnya mungkin ada sedikit ini sih informasi bahwasanya kita dari NGO ini juga memiliki kegiatan survei gabungan. Jadi kita selain, karena kami kan mitranya Yakum ya, jadi tidak hanya Yakum, tapi Sigap Indonesia, kemudian Formasi Disabilitas, NGO-NGO yang notabene mengawal isu disabilitas, khususnya yang berdomisili di Jogja sih. Tapi ini kan dengan program yang mereka ambil ini kan tersebar di banyak tempat gitu. Nah kemarin tahun 2024 ini kita pemantauan di 223 TPS di 42 kabupaten dan 20 provinsi. Nah, ini ada beberapa, ini sih mungkin nanti nyambung di pertanyaan selanjutnya, misal nanti ada sambungan kira-kira apa sih yang ditemukan di sana gitu. Nah, ini juga menarik karena berdasarkan hasil pemantauan tadi kan ini yang menjadi dasar kami dari teman-teman NGO atau mungkin aktivis disabilitas untuk menyuarakan bahwa temuan yang di lapangan, adapun poin plus minusnya ini kan bisa jadi catatan gitu loh. Kayak misal ini mungkin sedikit tak sebutin. Nah, untuk pemilihan TPS ini yang kadang-kala
mungkin jadi tantangan juga ya untuk penentuan TPS yang aksesibilitas itu terjamin itu seperti apa sih gitu. Kemudian berbicara aksesibilitas kan tidak hanya dari tempatnya sudah ada bidang miringnya atau mungkin sudah luas atau apa, tapi kan sebagaimana dia bisa dijangkau oleh disabilitas itu sendiri ke TPS, ataupun kalau tidak, adakah memungkinkan jemput bola itu tadi misal. Kemudian selain itu juga ada asesmen kebutuhan ragam disabilitas. Jadi memang berdasarkan hasil coklit atau mungkin karena perspektif disabilitas ini sudah mulai dikenalkan kepada pada para ini ya petugas coklit, KPPS dan apa ya di struktur-struktur di bawahnya advok-advok ini juga mengakibatkan perspektifnya kan akan berbeda. Nah, ini kita juga ada temuan bahwasanya ketiadaan alat bantu braille untuk pemilih disabilitas netra ini terjadi karena taunya ibaratnya mereka tuh hanya berapa orang, tapi ternyata di sana ada data yang faktanya ya pas teman-teman netra ini mau memilih malah kehabisan gitu, dan yang istilahnya yang tersedia hanya di presiden dan wapres saja, sementara untuk yang DPR, DPRD, DPD itu nggak ada. Ini kan sama saja menghilangkan suara juga. Kemudian ada temuan lagi tadi ya terkait edukasi beragam disabilitas, kemudian cara untuk mengkomunikasikan atau mungkin kebutuhannya, dan juga memang kita tahu lah memang kalau dari keluarga tidak mengizinkan, kita juga punya kode etik kan, memang kita tidak berani memaksa atau secara hak asasi kan kita juga tidak bisa memaksakan itu. Kemudian itu dari segi perspektif disabilitas bagi penyelenggara maupun pengawas pemilu juga. Dan yang selanjutnya terkait spesifik pada disabilitas psikososial nih. Ini kan yang kami temukan dari survei ini, memang pemungutan suara ini masih terpisah antara di panti dengan di masyarakat. Nah, ini sebenarnya ada praktik baik juga yang dilakukan di Temanggung, karena kalau dari segi manajemennya kan Panti Pamadireharjo ini nginduk di Temanggung, Panti Netra. Dan di sana ketika pemilih itu pantinya ini dijadikan TPS definitif. Jadi benar-benar masyarakat sekitar sana ikut menyoblos di dalam panti gitu. Tapi artinya kan panti ini bahasanya dibuka gerbangnya nih, benar-benar masyarakat juga bisa masuk lah, meskipun mungkin ada yang bilang ini kan yang ragamnya bukan mental nih, yang netra, jadi sah-sah aja lah, aman. Tapi untuk disabilitas mental itu juga sama gitu. Sebenarnya tergantung cara pandang kita untuk melihat disabilitas ini kan. Jadi mereka-mereka yang ada di panti ini, teman-teman di penerima manfaat panti disabilitas psikososial kan memang sudah ada SOP-nya untuk diterima. Jadi mereka sudah terlebih dahulu dirawat di rumah sakit, rehabilitasi medisnya sudah ada nih. Jadi bukan benar-benar orang random yang garukan atau apapun itu. Jadi mereka lebih stabil gitu, aman gitu. Itu sih mungkin ada beberapa infonya sih. Nah, kalau tadi terkait TPS ya Mas, baik itu dari akses mungkin sampai dengan alat bantu. Nah, menurut Mas Hanafi, apa sih yang sebenarnya perlu ditingkatkan ya? Baik itu dari akses fisik TPS-nya, kemudian edukasi KPPS, alat bantu, atau bahkan sosialisasinya. Nah, ini aspek mana yang perlu ditingkatkan Mas Hanafi? Iya. Kalau ini sih ya itu berdasarkan hasil survei tadi ya, artinya kan kita memang by data ya, bukan by omong-omong doang nih gitu. Jadi memang ada kasusnya ada kasuistiknya gitu, dan memang ada beberapa daerah-daerah gitu. Jadi kalau di webnya formasidisabilitas.id itu kan terpampang sih press release dari catatan-catatan selama temuan pemilu di 2024. Spesifik memang saat itu pemilu presiden ya, bukannya pilkada gitu. Presiden dan wakil rakyat. Jadi di sana memang keterbatasan data. Memang kita pernah ini ya, Pak PPRBM sendiri juga pernah berkegiatan bersama dengan KPU Banjarnegara terkait mewujudkan pemilu yang ramah bagi difabel. Memang yang jadi kendala utama adalah lagi-lagi soal data. Data ini sebenarnya kan yaitu ya data bergerak. Jadi disabilitas apalagi mental ini tidak bisa dibilang data pakem. Kalau misalnya di bulan ini, bulan depan pun bisa naik bisa turun gitu. Jadi benar-benar lagi-lagi kolaborasi lintas sektor ya terkait data agar misalnya nih dari tenaga pendamping di kecamatan, misalnya kayak di TKSK, Dinsos kan itu yang memang per kecamatan ada data yang mereka punya, kemudian data yang Dinsos dan juga data-data yang dimiliki desa dan lain stakeholder itu bisa saling disandingkan dengan hasil temuan yang dari coklit tadi.
Artinya, kalaupun belum bisa disandingkan, minimal sudah ada referensi nih, rumah-rumah ini atau mungkin sudah ada data difabel yang dari desa sekian. Kemudian ragamnya udah diketahui, maka kan udah tahu tuh kebutuhannya apa aja gitu. Pokoknya lagi-lagi, iya, basisnya data. Karena kita mau berbicara apapun, kalau nggak ada data ya susah ya kan. Betul, nggak bisa ngarang, Mas. Apalagi nih, ya itu kembali lagi berkaitan dengan haknya teman-teman, ya kita memang harus berdasarkan data dulu bagaimana kita harus menyiapkan kebutuhan dari teman-teman ya berdasarkan data, keberagaman difabelnya, kemudian berapa jumlahnya. Jadi kan ya itu kembali lagi jangan sampai terjadi hal-hal yang kayak tadi ternyata surat suaranya kurang gitu kan. Apalagi ini untuk teman-teman difabel yang mana itu nggak bisa seperti kita dengan mudahnya mungkin bisa kita bantu ambil dari TPS lain gitu kan gitu. Nah, itu terus juga ini Mbak, mungkin tak tambahin dikit ya terkait sosialisasi dan edukasi. Memang yang sudah dilakukan kami sangat apresiasi juga karena di Panti sendiri dari KPU juga sudah menggandeng ya, selain untuk teman-teman difabel yang lain kan juga sudah diundang tuh. Namun memang spesifik teman-teman disabilitas psikososial yang secara aksesibilitas cukup terhambat, akhirnya kan datang ke Panti ya. Nah itu juga jadi salah satu praktik baik bahwasanya pemerintah juga hadir dalam rangka untuk melibatkan teman-teman disabilitas mental bisa terpenuhi hak politiknya gitu. Ya memang yang perlu kita bersama-sama ya PR kedepannya kan bagaimana nih sampai di skup terkecil di desa pendidikan politik ini, karena kita kan juga masih punya waktu ya untuk bahasanya pendidikan politik bagi mereka gitu. Jadi tidak hanya asal pilih, tapi mereka juga tahu secara edukasi politiknya. Terus lanjut nih Mas, apa nih harapan terbesar Mas Hanafi sebagai pendamping teman-teman disabilitas psikososial terhadap KPU yang dalam hal ini menjamin bahwa pemilu ke depan benar-benar inklusif, dan juga apa masukan konkret yang bisa dilakukan KPU untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pemilu yang bagi pemilih disabilitas khususnya? Monggo silahkan Mas. Iya, mungkin tadi juga sudah sedikit disinggung di awal di beberapa poin sebelumnya, bahwasanya harapan kami sebenarnya dari lembaga swasta ini terkait penyelenggaraan pemilu untuk disabilitas terkait mindsetnya dulu, mindset dari si penyelenggara pemilu tadi terkait no stigma, kemudian difabel juga bisa berkarya, bisa memiliki hak-hak, tidak hanya dipilih, tidak hanya memilih tapi juga dipilih, kemudian juga terkait evaluasi mengenai pendataan tadi, kemudian agar bunyi nih berapa sih ragam disabilitas yang ada di desa tadi, kemudian juga layanan jemput bolanya seberapa memungkinkan ke aksesibilitasnya, kemudian yang terpenting juga edukasi dan sosialisasi, yang mana kita tahu tidak bisa hanya sekali sosialisasi, tapi tentunya ada nih semacam media-media atau mungkin model-model yang memungkinkan agar edukasi ini juga terakses sampai ke masyarakat, terutama yang ada di desa itu sih. Selain berbicara tentang mindset penyelenggara, saran Mas buat teman pemilih, bagaimana cara mengubah mindset masyarakat secara umum nih, terutama yang berada di lingkungan teman-teman yang difabel nih, karena menurut kami atau menurut saya pribadi peran penting adalah orang terdekat, baik itu keluarga maupun lingkungan masyarakatnya gitu. Karena ini bagaimana cara merubah mindset masyarakat sebagai support system untuk teman-teman disabilitas psikososial, karena kembali lagi masih banyak yang menganggap disabilitas psikososial ini atau memandangnya sebelah mata. Apa Mas mungkin bisa disampaikan pada masyarakat di luar sana? Karena saya juga bagian dari masyarakat ya. Jadi kita sebenarnya mengajak diri saya sendiri juga dan juga untuk teman-teman semuanya, bahwasanya berbicara tentang mindset tentunya berawal akar dari bias atau mungkin bahasanya pemikiran sendiri. Kalau menurut Prof. Otto Scharmer dari MIT, Massachusetts International Technology itu menganggap, bukan menganggap ya, ada penelitiannya beliau, ada 3 suara manusia yang melekat sampai kapanpun. Yang pertama suara penghakiman, suara sinis, dan juga suara kekhawatiran. Nah, suara penghakiman ini, judgement ini yang memang selalu ada, itu naturalnya manusia itu memang ada, kan, tetapi kita perlu untuk meregulasinya, bahwasanya dengan membuka pikiran atau open mind tadi, kemudian setelah membuka pikiran maka kita hadirkan empati. Empati sudah ada, maka akan timbul istilahnya, jika aku sebagai dia,
bukan lagi berbicara aku, tapi kita juga bisa melihat dari perspektifnya si kawan-kawan difabel. Kemudian yang ketiga adalah suara kekhawatiran atau ketakutan ini bisa dilawan atau direspon dengan will atau kemauan keberanian. Jadi sudah nanti menimbulkan action. Itu kalau teman-teman mungkin mau baca lebih dalam, ada di namanya teori U-nya Prof. Otto Scharmer. Itu sebenarnya ini penting banget sih kalau bahasanya di kita ya, melihat merefleksikan ke dalam itu sih. Itu jadi pesan-pesannya di situ sih. Mencoba kita merefleksikan dulu nih sebelum kita ngomong ke orang, coba digali ke dalam diri dulu, ini kira-kira pantas nggak sih, bagus nggak sih, itu yang mencoba saya praktikkan meskipun memang belum bisa secara ini ya continue gitu itu sih. Oke. Mas Hanafi, terima kasih sekali untuk waktunya. Siap. Menurut saya ini podcast daging banget ya. Luar biasa, karena harapan kami setelah kami publish ini mampu membuka mindset masyarakat di luar sana bahwa teman-teman difabel itu bukan kekurangan sebenarnya, Mas. Bukan sesuatu yang harus kita kucilkan. Mereka punya hak yang sama dengan kita. Cuma kita punya tugas tambahan bahwa kita harus mendampingi mereka. Kita harus mengawal mereka ya, karena kembali lagi mereka punya hak yang sama dengan kita. Ada boleh ini quote sedikit mungkin? Boleh, silahkan Mas. Boleh banget, silahkan. Ya, mungkin sedikit quotes yang memang menginspirasi kami juga. Ya, si Abdurrahman Wahid atau yang bisa kenal Gus Dur, tokoh toleransi pluralisme Indonesia, yang mana beliau mengingatkan bahwasanya yang berbeda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Karena memang satu orang itu unik, maka sisi unik ini tadi yang menjadi kekuatan dari keberagaman kita, mungkin itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Hanafi. Mas Hanafi, thank you so much. Kita yang terima kasih sudah diberi ruang untuk bercerita. Ini ruang-ruang sunyi, jujur aja gitu. Dan ini membuka pemikiran kami. Iya. Mindset kami bahwa pentingnya kami harus mengawal teman-teman disabilitas psikososial. Sebenarnya nggak cuma disabilitas psikososial, tapi seluruh teman-teman yang difabel, gitu ya Mas. Oke, thank you so much. Teman pemilih, itu tadi obrolan daging kita dengan Mas Hanafi. Jangan lupa untuk teman-teman pemilih untuk terus mengikuti update terbaru dari media sosial KPU Kabupaten Banjarnegara. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode Ngebrew yang pastinya menarik-menarik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekian episode Ngebrew kita kali ini. Saya Ana selaku host mohon undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hanafi. Ngebrew.